Motor Vario yang baret kita robah bikin downsize. Nah, gimana caranya? Nah, ini cara pertama, kita buka, getok, lalu pakai kunci L. Nah, itu udah terbuka semua, kiri kanan, sip. Oke, sekarang tinggal bagian klipnya kita bersihin dulu, tekan. Oke, berhubung saya sendiri lagi ada sendiri, asisten lagi keluar. Caranya tekan pakai obeng, terus cari pelat yang tipis, kita congkel. Berhubung saya belum punya alatnya, jadi secara manual. Sebelum kita lanjutin bagaimana cara bikin downsize, kita ngakalin cara as yang udah baret tapi bisa awet. Nah, sebelum itu jangan sungkan untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, akhirnya dapat, kena, congkel. Nah, ini caranya tuh. Dan jangan lupa juga kita bersihin semuanya ya, PR-nya semuanya bersihin tuh. Ini sampai kering tuh, nggak ada olinya. Jangan lupa sampai dibersihin ya. Tuh lihat tuh, AC yang baret. Tuh lihat, ini saking parahnya sampai kering, saking lamanya. Terus bagaimana cara buka sealnya? Nah, ini caranya begini, pakai kunci T, tekan. Ini sebenarnya udah dibuka ya, cuman caranya kayak gimana? Nah, kayak gitu. Oke, sip. Nah, lihat, terus itu ring dalam sebelum ring. Nah, ini cara masangnya. Hati-hati dibalik. Nah, caranya seperti itu. Terkadang kalau di lapangan itu sulit ditebak ya. Sebenarnya bagusnya sih diganti, cuman berhubung customernya minta diservis, jadi ya kita nggak mungkin dong kasih kualitas hanya untuk 1 hari atau 2 hari, itu percuma. Jadi nggak ada hasil. Terus saya saranin, Pak, gimana kalau saya bikin downsize saja, diturunin biar awet, jangka panjang juga kan gitu. Cuman emang agak ceper, itu sih kekurangannya ya. Terus jarak mainnya pun standar umumnya itu kan sekitar 5 cm. Ini nih kita jadi bikin sekitar 2 cm sampai 3 cm jarak mainnya. Dan konsumennya pun setuju. Oke bang, gimana aja. Saya bukannya nggak mau ganti, tapi berhubung budgetnya tidak mencukupi. Oke, kita kasih solusi biar biar si customernya juga puas, terus kita pun yang ngerjainnya nggak asal-asalan, biar ngasih hasilnya juga pun puas gitu kan. Nggak mungkin dong kita ganti dia keluar uang lumayan lumayan lah. Nah udah gitu terus hasilnya cuma 1 hari atau lamanya cuma 1 minggu, kan nggak efisien banget. Nah inilah contohnya tuh, ini yang udah di downsize tuh, ukurannya bisa dilihat kan, yang satu panjang satu pendek. Nah posisi si yang baret, jadi gimana nih biar tepat? Nah ini sulingannya kan. Nah sulingannya itu kita ukur dulu, jarak normalnya itu panjangnya sekitar 10 sentian ya panjangnya. Pada saat di 10 cm itu gimana caranya, jadi dia si sulingannya itu menjadi sekitar 7 cm atau 5 sentian kurang lebih ya. Nah, jadi si posisi baretnya itu bukannya ada di luar tapi di dalam seal. Jadi posisi mainnya itu pas di posisi yang halus si asnya. Nah, itu kelebihannya tuh di situ tuh. Jadi si pare kan nonjol. Nah, gimana caranya supaya si pare pas?
terus kita potong kayak gini jadi sisa potongannya itu kita masukin di sulingan. Nah sisa itu di sulingan kita tetap di normal. Nah contohnya kayak gini tuh, jadi sulingan itu masuk ke sipernya, itu masuk ke sulingan. Nah kayak gitu, mau gimana kayak caranya, mau dibalikin itu nggak jadi masalah ya, cuman kita cari yang pasnya aja. Oke, nah jadinya kayak gini nih, pendek kan, bisa dilihat dari perbandingannya nanti. Nih kayak gini tuh sulingannya, beda kan, hampir 50% perbedaannya. Dan di sini pun dari jarak si Asia pun bisa kelihatan jaraknya jauh. Tuh, ini yang standarnya ya. Oke. Dan masukin olinya kurang lebih standarnya kan sekitar 70-an. Kita lebihin sekitar 5 milian ya. Jadi sekitar 75 mili atau 80 mili. Ya itu diidealin lah, maunya kayak gimana. Kalau terlalu olinya sedikit dia mentok. Kalau olinya kebanyakan dia keras. Jadi idealin. Nah ini bisa dilihat hasilnya tuh, jauh kan perbandingannya. Nah si yang baretnya itu ada di dalam hasil, jadi sisilnya itu nggak kegores di yang baret. Nah ini kan kalau di atas itu kan dia pas ada saat turun dia baret sisilnya itu, jadi rusak lagi, jadi percuma. Makanya saya posisiin di bawah seal. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih.